Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Intana dengan NIM 180 162 1158. Bersama dua rekan saya ada Siti Amalia Mursida dengan NIM 180 162 1053 dan Vita Nuralifa dengan NIM 180 162 1223. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Perkembangan kelas A angkatan tahun 2021. Jadi pada video presentasi kali ini kami akan membahas beberapa poin penting pada perkembangan masa dewasa awal, yaitu pada bagian pertama mengenai perkembangan fisik yang akan dijelaskan oleh saya Intana. Bagian kedua akan dijelaskan oleh Siti Amalia Mursida, dan yang terakhir bagian ketiga akan dijelaskan oleh Vita Nuralifa. Menurut Santrok, masa dewasa awal itu bagi kebanyakan individu melibatkan periode transisi yang panjang. Transisi dari remaja ke dewasa disebut sebagai beranjak dewasa, yang terjadi pada rentang usia 18 hingga 25 tahun. Pada masa ini juga ditandai dengan adanya eksperimen, eksplorasi, dapat menerima tanggung jawab untuk diri sendiri, membuat keputusan independen, dan menjadi mandiri secara finansial. Pada titik ini, dalam perkembangan mereka, banyak individu masih mengeksplorasi ke jalur karir yang ingin mereka ambil. Seperti ingin menjadi individu seperti apa, dan gaya hidup seperti apa yang mereka inginkan. Hidup lajang, hidup bersama, atau bahkan hingga ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Lalu, seperti yang dijelaskan oleh tokoh Erik Erikson tentang psikososial yang ia kemukakan, bahwa pada masa early adulthood terdapat salah satu tahap perkembangan sosio-emosional, yaitu ada intimacy dan isolation. Intimacy terjadi di mana seseorang mengembangkan intim dengan pasangannya. Dalam keadaan tersebut, mereka kehilangan diri mereka sekaligus menemukan diri mereka pada diri orang lain. Tetapi apabila seorang tersebut mendapat tahap yang sebaliknya, yaitu isolation, maka dia akan sulit atau bahkan tidak mengembangkan hubungan yang intim dengan siapapun. Pada poin selanjutnya yaitu terdapat perkembangan dan performa fisik, di mana tahap perkembangan dan performa fisik ini terjadi pada usia 19 tahun hingga 26 tahun. Pada masa dewasa awal ini terjadi peningkatan performa fisik yang cukup signifikan, namun juga terjadi penurunan performa fisik pada usia 30 tahun. Pada usia 30 tahun, otot-otot sudah mulai mengendur dan kemampuan fisik sudah menurun. Lalu mengenai kesehatannya. Kesehatan yang pertama yaitu angka kematian individu ketika beranjak dewasa 2 kali lipat lebih besar dari remaja. Dan sebagian besarnya adalah laki-laki. Yang kedua, mereka tahu cara mencegah dan meningkatkan kesehatan namun tidak menerapkannya terhadap diri mereka sendiri. Yang ketiga, sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan terbentuk pada masa remaja dan semakin melekat pada masa beranjak dewasa atau dewasa awal ini. Yang keempat, ada gaya hidup. Gaya hidup terkait dengan kesehatan yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepuasan hidup. Sedangkan untuk definisi sehat tersendiri, sehat adalah keadaan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan definisi bugar sendiri, bugar merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu yang senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Lalu ada definisi menurut WHO. Definisi sehat tersebut adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kelelahan saja. Pencapaian derajat kesehatan yang baik dan setinggi-tingginya merupakan suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, politik yang dianut, dan tingkat sosial ekonominya. Selanjutnya mengenai kesehatan dan kebugaran. Hal yang harus diperhatikan dalam masa dewasa awal yaitu yang pertama ada kesehatan dan kebugaran,
Yang kedua ada pola makan dan berat tubuh, yang ketiga olahraga secara teratur, dan yang keempat penyalahgunaan obat. Sebenarnya kenapa sih masalah kesehatan ini harus sangat diperhatikan pada masa dewasa awal? Ya karena kematian pada masa dewasa awal ini 2 kali lebih besar daripada masa remaja, dan kebiasaan yang merugikan kesehatan terbentuk pada masa remaja yang akhirnya terbawa hingga masa dewasa awal. Maka dari itu, kita tidak hanya memperhatikan 4 hal tersebut, tapi kita juga harus tahu mengenai faktor apa saja yang berperan dalam mengubah perilaku menjadi lebih sehat. Nah, beberapa faktornya telah dijelaskan dalam Theory of Reason, Action, and teori ekstensinya, yakni Theory of Planned Behavior, yaitu yang pertama ada memiliki intensitas spesifik mengenai perilaku tersebut, yang kedua memiliki sikap yang positif mengenai perilaku baru, yang ketiga memiliki persepsi bahwa perilaku mereka yang baru lebih disenangi oleh orang-orang di sekitarnya, dan yang keempat memiliki persepsi tentang cara mengendalikannya. Lalu apa saja sebenarnya tahap-tahap yang harus dialami seorang agar dapat mengubah suatu perilaku? Menurut teori The Stage of Change Model, ada 5 tahap yang perlu dilalui seseorang agar dapat mengubah perilaku atau kebiasaannya. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama ada pre-contemplating atau pre-kontemplasi, yang artinya individu belum menyadari bahwa ada sesuatu perilaku atau kebiasaan yang perlu diubah dari dirinya. Yang kedua ada contemplating atau kontemplasi, yang artinya individu mulai menyadari bahwa ada kebiasaan atau perilaku yang perlu diubah, tetapi terkadang belum siap untuk berubah. Yang ketiga ada preparation dan determination atau persiapan determinasi, yang artinya individu mempersiapkan diri untuk mengubah kebiasaan atau perilaku tersebut. Yang keempat ada action willpower atau beraksi bertekad, yang artinya individu berkomitmen untuk berubah dan mulai menjalankan rencana perubahan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir ini ada maintenance atau pemeliharaan, yang artinya individu mempertahankan kebiasaan barunya yang lebih baik secara berkala. Lalu jika suatu individu gagal mempertahankan kebiasaan baru ini, maka akan terjadi kambuh atau relapse, kembali ke kebiasaan awal. Selanjutnya mengenai status kesehatan dan isu-isu kesehatan. Kesehatan dipengaruhi oleh gen, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seperti apa yang mereka makan, apakah mereka cukup tidur, bagaimana keaktifan fisik mereka, dan apakah mereka merokok, mengkonsumsi minuman-minuman keras, atau bahkan menggunakan obat-obatan terlarang. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi besar pada kesehatan dan kesejahteraan individu tersebut. Dari penyakit infeksi ke penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Penyebab masalah tersebut juga karena adanya perubahan gaya hidup atau lifestyle, pola makan, faktor lingkungan, kurangnya aktivitas fisik dan faktor stres. Gaya hidup yang kurang aktivitas, terlalu banyak mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol, serta kurangnya asupan serat dapat memicu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yang banyak mempengaruhi angka kesakitan dan kematian adalah penyakit kardiovaskular dan stroke. Pengaruh genetik pada kesehatan. Menurut teori klasik Hendrik L. Blum menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu yang pertama ada gaya hidup atau lifestyle, yang kedua lingkungan. Dalam lingkungan itu ada sosial, ekonomi, politik, budaya. Yang ketiga ada pelayanan kesehatan, dan yang terakhir yang keempat faktor genetik atau keturunan. Keempat determinan tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan seseorang. Contohnya dari pengaruh genetis pada kesehatan yaitu obesitas. Bila salah satu orang tuanya obesitas, maka peluang anak-anaknya menjadi obesitas sekitar 40 hingga 50%. Dan bila kedua orang tuanya yang menderita obesitas, maka peluang faktor keturunan menjadi 30 hingga 80%. Selanjutnya mengenai perilaku pada kesehatan dan kebugaran. Menurut Noto Atmojo, perilaku sehat adalah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menghindari penyebab datangnya penyakit atau masalah kesehatan atau preventif, serta perilaku dalam mengupayakan, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan promotif. Berbeda dengan perilaku sakit yang mencakup respon individu terhadap sakit dan penyakit.
Perilaku sehat merupakan perilaku preventif dan promotif. Perilaku tersebut mencakup yang pertama, makan dengan menu seimbang, yang kedua, olahraga teratur dan tidak merokok, yang ketiga, tidak minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, yang keempat, istirahat cukup, dan yang kelima, mengendalikan stres dan perilaku atau gaya hidup lain yang positif bagi kesehatan. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan. Lalu hubungan antar perilaku dan kesehatan kebugaran menggambarkan hubungan timbal balik antara aspek perkembangan fisik, kognitif, dan emosi. Apa yang individu ketahui mengenai kesehatan akan berdampak pada apa yang akan mereka lakukan, dan apa yang mereka lakukan juga berdampak pada apa yang akan mereka rasakan. Kebiasaan atau perilaku buruk juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan, dan sebaliknya, jika memiliki kebiasaan baik juga akan berdampak baik bagi kesehatan. Contohnya seperti olahraga. Olahraga merupakan gerakan olah tubuh yang memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai diet dan nutrisi. Diet adalah pengaturan pola dan konsumsi makanan serta minuman yang dilarang, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi atau diperbolehkan dengan jumlah tertentu. Biasanya tujuannya tuh buat terapi penyakit yang diderita, buat kesehatan, atau lebih spesifiknya untuk penurunan berat badan. Lalu ada fungsi dan manfaat diet. Beberapa manfaat diet bagi kesehatan adalah yang pertama ada diet dapat menurunkan dan menaikkan berat badan. Banyak orang yang salah pengertian akan diet. Banyak yang menganggap kalau diet itu hanya program buat menurunkan berat badan. Namun nyatanya diet dapat dilakukan untuk menaikkan berat badan hingga mendapatkan berat badan yang ideal. Lalu yang kedua, diet dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, diet berguna untuk menyeimbangkan pola makanan sehari-hari. Yang keempat, diet dapat menguatkan tulang. Yang kelima, diet dapat memperlancar pencernaan. Yang keenam, diet dapat menyehatkan kulit, terutama bagi kalangan masa dewasa awal yang sangat mementingkan penampilan. Cocok sekali jika pola dietnya yang baik. Yang ketujuh, diet juga dapat melindungi gigi. Yang kedelapan, diet dapat mencegah berbagai penyakit karena pola makanan yang teratur dapat memenuhi asupan gizi yang baik. Dan diet juga dapat mencegah berbagai penyakit seperti diabetes, jantung, stroke, tulang kropos, dan masih banyak lagi. Nutrisi. Nutrisi merupakan suatu substansi organik yang ada serta juga dibutuhkan oleh organisme yang mempunyai manfaat dalam menormalkan sistem tubuh, pertumbuhan tubuh, serta juga sebagai pemeliharaan kesehatan. Lalu ada fungsi dan manfaat dari nutrisi untuk masa dewasa awal. Nutrisi dapat menjadi asupan paling utama bagi tubuh seseorang di dalam melakukan segala macam aktivitas atau kegiatan sebagai pembentukan energi. Lalu dapat meningkatkan sistem kekebalan. Kekebalan menurun bisa atau dapat mengakibatkan gejala ringan seperti flu dan meriang. Lalu membantu mempertahankan berat badan. Berat badan tersebut juga bisa dijaga apabila mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan apabila hanya fokus pada nutrisi yang baik, yakni dengan cara mengkonsumsi sayuran, protein, serta buah secara tak sadar dapat menjaga tubuh dari penyakit, serta juga membuat berat badan itu menjadi lebih terkontrol dan ideal. Manfaat dari nutrisi juga dapat melindungi tulang dan gigi. Hal tersebut terjadi apabila kita memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Lalu nutrisi juga dapat menjadi energi dan vitalitas untuk hidup. Kan dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari pasti terdapat banyak masalah yang dapat atau bisa mengeluarkan energi yang besar. Namun semakin bertambahnya usia seseorang, energi yang ada pun juga akan semakin berkurang. Lalu ada cara untuk mempertahankannya dengan cara mengkonsumsi makanan sehat serta juga dibarengi dengan olahraga rutin sampai pemenuhan energinya tercapai. Lalu, nutrisi juga dapat memperlambat penuaan. Yang dinantikan oleh seluruh orang ialah memperlambat penuaan dini. Terdapat banyak orang yang ingin terlihat lebih muda namun tak mengatur pola makan dan juga nutrisi yang masuk di dalam tubuhnya. Caranya ialah dengan mengatur pola makan dan juga berolahraga dengan secara teratur. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan pola makan Mediterania
yang kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan lemak tak jenuh. Meskipun pola makan seperti itu berhubungan dengan pengurangan risiko perkembangan berbagai macam kanker, tapi terdapat kemungkinan juga penurunan risiko kematian di usia muda. Karena individu yang makan dengan pola makan tersebut cenderung lebih lama hidupnya dan lebih sehat. Selanjutnya mengenai obesitas atau kelebihan berat badan. Obesitas atau kelebihan berat badan ini merupakan suatu masalah yang biasanya ditakuti oleh para wanita. Obesitas atau kegemukan terjadi jika individu mengkonsumsi kalori yang berlebih dari yang mereka butuhkan. Secara umum, obesitas adalah kelebihan berat badan yang jauh melebihi berat badan normal. Seseorang yang memiliki berat badan 20% lebih tinggi dari berat badannya yang normal dianggap mengalami obesitas. Obesitas adalah masalah kesehatan yang serius tentunya dan banyak melanda individu. Obesitas dapat mengarah pada depresi dan begitu sebaliknya, depresi juga dapat menyebabkan obesitas. Hal ini juga berkaitan dengan meningkatnya resiko terserang penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, serta berhubungan dengan kesehatan mental. Faktor yang mempengaruhi obesitas yaitu hereditas atau genetik, dan leptin. Ada protein yang menimbulkan rasa kenyang, set point, jumlah lemak dalam tubuh, dan faktor lingkungan. Kebanyakan diet tidak bertahan hingga jangka panjang. Bagi yang berhasil sampai jangka panjang, itu pun karena mereka juga melakukan olahraga. Selanjutnya mengenai gangguan makan. Gangguan makan merupakan kondisi psikiatrik dengan akibat psikologis dan medis yang serius. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa atau N dan bulimia nervosa atau BN merupakan penyakit kronis yang didefinisikan sebagai gangguan perilaku makan atau perilaku dalam mengontrol berat badan. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder mengklasifikasikan ada 3 jenis gangguan makan, yaitu anoreksia nervosa atau N, bulimia nervosa atau BN, dan binge eating disorder atau BAD. N ditandai dengan keengganan untuk menetapkan berat badan normal, penyimpangan pandangan terhadap tubuh, ketakutan ekstrim menjadi gemuk, dan perilaku makan yang sangat terganggu. Sedangkan untuk BN ditandai dengan perilaku makan dalam jumlah yang besar, yang sering dan berulang-ulang, kemudian mencoba memuntahkan kembali, penggunaan obat pencahar, berpuasa atau berolahraga secara berlebihan. Banyak individu yang menderita gangguan makan akibat gagal mendapat perawatan, dan meskipun beberapa keberhasilan ditemukan dengan menggunakan terapi perilaku kognitif, dalam perawatan gangguan makan tetap saja angka keberhasilannya masih rendah. Gangguan kronis tersebut merupakan terjadi di seluruh dunia, kebanyakan pada remaja putri dan perempuan muda. Gangguan makan juga merupakan hasil dari tekanan budaya, faktor biologis, dan termasuk juga faktor genetis terlibat di dalam gangguan makan tersebut. Aktivitas fisik. Individu yang aktif secara fisik mendapatkan banyak keuntungan selain membantu menjaga berat badan yang diinginkan. Karena tugas sehari-hari kita bertambah mudah atau dipermudah dengan adanya teknologi. Kita menjadi kurang aktif, bahkan hingga tidak aktif. Hal tersebut merupakan masalah kesehatan yang paling serius. Pilihan aktif apapun yang menghabiskan energi fisik dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat, seperti memilih menaiki tangga daripada lift, berjalan kaki atau bersepeda daripada mengemudi, melakukan workout daripada menonton film selama berjam-jam. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap orang dewasa mengungkapkan bahwa semakin mereka menghabiskan energi dalam aktivitas sehari-hari, semakin lama kemungkinan mereka untuk hidup. Selain terkait dengan harapan hidup, aktivitas fisik berkorelasi dengan sejumlah hasil positif lainnya, termasuk kemungkinan lebih rendah terkena penyakit kardiovaskular dan metabolik termasuk diabetes, penurunan berat badan pada individu yang kelebihan berat badan, peningkatan fungsi kognitif, coping positif dengan stres, dan peningkatan harga diri dan citra tubuh. Selanjutnya mengenai stres. Terlepas dari pengalaman positif yang umum pada masa transisi menuju dewasa, tahapan kehidupan mengarah pada peningkatan penerimaan stres. Perkembangan penelitian menyatakan bahwa kesehatan psikologis dapat berdampak terhadap kesehatan fisik. Dan tingkat tertinggi dari stres kronis dihubungkan dengan kerugian fisik, sistem, dan kekebalan tubuh. Menuju pikiran dan tubuhan yang lebih sehat dengan mengontrol stres. Stres dan tahapannya. Stres adalah respon individu terhadap stresor,
lingkungan, keadaan, dan peristiwa yang mengancam lingkungan. Terdapat 3 tahapan stres. Yang pertama, tahapan alarm adalah keadaan syok sementara selama resistensi terhadap penyakit dan stres turun di bawah batas normal. Yang kedua, tahapan stres resistensi adalah tahapan di mana sejumlah kelenjar seluruh tubuh memproduksi hormon yang berbeda untuk melindungi individu dari banyak hal. Tahap yang ketiga adalah tahap kelelahan. Tahap kelelahan adalah saat upaya habis-habisan tubuh untuk melewati stres dan gagal, dan stres terus berlanjut. Stres dan sistem imun. Stres kronis dapat menimbulkan akibat yang serius terhadap tubuh, khususnya sistem kekebalan imun. Sistem kekebalan imun dan sistem saraf pusat menerima dan mengintegrasikan sinyal dari lingkungan sekitar dengan cara yang sama. Sistem saraf pusat maupun sistem kekebalan memiliki unsur sensoris yang menerima informasi dari lingkungan dan bagian-bagian lain tubuh, serta unsur-unsur motor yang bereaksi dengan tepat. Stres juga dikaitkan dengan kardiovaskular. Stres emosional kronis dikaitkan dengan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan kematian dini. Lonjakan adrenalin yang disebabkan oleh stres emosional yang parah menyebabkan darah mengalami pembekuan lebih cepat, dan pembekuan darah merupakan faktor utama dalam serangan jantung. Lalu stres yang dikaitkan kedua yaitu dengan kanker. Stres menggerakkan perubahan biologis yang melibatkan sistem otonom, endoktrin, dan kekebalan. Jika sistem kekebalan terganggu, maka akan mengurangi resistensi terhadap kanker dan mempercepat perkembangannya. Mengatasi stres. Suatu pengalaman dapat membuat stres atau tidak tergantung bagaimana suatu individu itu menyikapi pengalaman tersebut. Mengatasi stres juga berarti harus dapat mengelola keadaan yang membebani, mengeluarkan upaya untuk memecahkan masalah hidup, dan berusaha untuk menguasai atau mengurangi stres tersebut. Tipe menangani stres. Yang pertama ada problem focus coping atau strategi kognitif yang tepat dalam menghadapi masalah seseorang dan mencoba untuk memecahkannya. Yang kedua ada emotion focus coping. Seseorang kemungkinan akan menghindari sumber stres dan mencoba mengelola reaksi emosionalnya. Menurut Hansel, menyimpulkan bahwa sejumlah peristiwa atau rangsangan akan menghasilkan gejala stres yang sama, seperti kehilangan nafsu makan, otot kelemahan, dan penurunan minat pada kehidupan. Sindrom adaptasi umum atau GIS adalah istilah Selye untuk efek umum pada tubuh ketika tuntutan stres ditempatkan di atasnya. Hanseli menyimpulkan bahwa sejumlah peristiwa atau rangsangan akan menghasilkan gejala stres yang sama, seperti kehilangan nafsu makan, otot menjadi lemah, dan penurunan minat pada kehidupan. Sindrom adaptasi umum atau GIS adalah istilah Selye untuk efek umum pada tubuh ketika tuntutan stres ditempatkan di atasnya. Selanjutnya mengenai tidur. Masa usia dewasa awal adalah saat-saat sibuk, jadi banyak individu yang di masa peralihan dan dewasa awal ini tidak cukup memiliki waktu tidur. Lalu sebenarnya mengapa sih kita butuh tidur? Yang pertama untuk melindungi diri sendiri, yang kedua untuk menghemat energi, yang ketiga karena tidur bersifat restoratif atau memulihkan, mengisi kembali dan membangun kembali otak dan tubuh. Yang keempat, tidur berpusat pada peran tidur dalam plastisitas otak. Tidur dapat meningkatkan memori karena saat tertidur, korteks serebral bebas untuk melakukan aktivitas yang memperkuat asosiasi memori. Kehilangan tidur sering mengakibatkan kehilangan memori. Efek dari kurang tidur kronis. Kebutuhan tidur setiap orang pastinya berbeda-beda tergantung usia dan aktivitasnya. Lalu kebutuhan tidur yang optimal bagi orang dewasa antara 7 hingga 9 jam. Dan kekurangan tidur bisa membuat stres dan berdampak pada otak serta bagian tubuh lainnya. Kekurangan tidur juga bisa menurunkan aktivitas otak di talamus dan korteks prefrontal, sehingga orang yang kekurangan tidur memiliki masalah dalam memperhatikan tugas dan memecahkan masalah. Lalu, fatal familial insomnia FFI yang disebabkan oleh mutasi genetik melibatkan ketidakmampuan progresif untuk tidur. FFI tidak memiliki obat dan bisa membawa kematian. Gangguan tidur. Yang pertama ada insomnia. Insomnia yaitu ketidakmampuan untuk tidur. Insomnia mencakup kesulitan untuk tidur dan terbangun di malam hari. Yang kedua ada sleepwalking. Lebih mungkin terjadi ketika
orang dewasa kekurangan tidur atau ketika mereka minum alkohol. Yang ketiga ada sleep talking. Yang keempat ada nightmares. Yang kelima ada night terrors, ditandai dengan rangsangan tiba-tiba dalam tidur oleh rasa takut yang sangat kuat. Yang keenam ada narkolepsi atau dorongan tidur yang terlalu besar. Dorongan ini begitu kuat hingga seseorang mungkin bisa terjatuh di tengah perbincangan saat berdiri. Biasanya penderita narkolepsi langsung tertidur ke tahap tidur REM, bukannya bertahap. Lalu yang ketujuh ada sleep apnea, gangguan tidur di mana individu berhenti bernapas karena lubang angin gagal membuka, atau karena proses otak yang terkait dengan pernafasan gagal bekerja selayaknya. Selanjutnya mengenai merokok, beberapa orang dewasa muda melakukan kegiatan merokok, dan kebanyakan orang dewasa ini berhenti, tapi terhambat oleh rasa candu mereka terhadap nikotin. Selain itu, merokok dapat memicu timbulnya berbagai penyakit. Rokok tidak hanya berbahaya bagi orang yang merokok atau si perokok aktif, namun juga berbahaya bagi orang di sekitarnya yang terkena paparan asap rokoknya atau biasanya disebut dengan perokok pasif. Lalu ini terdapat dampak buruk jika menjadi perokok aktif maupun perokok pasif. Dampaknya dari menyebabkan kerontokan rambut hingga menyebabkan kanker leher rahim dan keguguran. Dan ada dampak psikologis juga bagi seorang yang merokok. Yang pertama, merokok dapat mempengaruhi mental seorang, memicu perubahan perilaku, menyebabkan gejala depresi, menyebabkan perilaku toleransi dan dependensi, dan memicu perasaan senang. Alkoholik atau peminum. Amerika Serikat merupakan masyarakatnya peminum. Iklan yang berhubungan dengan minuman keras, bir, dan anggur menggambarkan kehidupan yang baik dan menjadi dewasa. Penggunaan alkohol mencapai puncaknya di masa peralihan dewasa. Penggunaan alkohol dihubungkan dengan karakteristik beresiko lain di peralihan masa dewasa, seperti kecelakaan, lalu lintas, kejahatan, infeksi HIV, penggunaan obat-obatan terlarang, dan tembakau. Dan kemungkinan besar terlibat dalam penyerangan seksual. Alkohol juga merupakan gaya hidup yang tidak baik tentunya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh DPNGP tahun 2014 di Inggris menyebutkan bahwa individu yang tidak mengkonsumsi alkohol memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibanding individu yang mengkonsumsi alkohol. Peminum yang beresiko. Peminum yang beresiko didefinisikan sebagai konsumen alkohol yang mengkonsumsi alkohol lebih dari 14 kali setiap minggunya atau 4 kali minum setiap harinya bagi laki-laki. Untuk perempuan lebih dari 7 kali setiap minggunya atau 3 kali setiap harinya. Diperkirakan sekitar 3 dari 10 individu adalah peminum berisiko pada alkoholisme dan penyakit liver, sebagaimana masalah fisik, mental, dan sosial. Pengaruh tidak langsung pada kesehatan. Terpisah dari apa yang individu lakukan atau menahan diri untuk tidak melakukannya, yang berdampak pada kesehatan mereka secara langsung dan ada pengaruh-pengaruh tidak langsung pada kesehatan. Hubungan dan kesehatan. Hubungan dan kesehatan sosial merupakan hal utama bagi kesehatan dan kesejahteraan. Dua aspek lingkungan sosial yang saling berhubungan dapat menginformasikan kesehatan. Integrasi sosial dan dukungan sosial. Status sosial ekonomi dan ras atau etnis. Hubungan antara status sosial ekonomi dan kesehatan telah diketahui secara luas. Individu yang memiliki angka pendapatan tinggi, kesehatan mereka cukup baik dan hidup lebih lama dibandingkan dengan individu yang berpendapatan rendah. Kondisi sosial ekonomi baik di masa anak dan masa dewasa merupakan hal penting yang menentukan resiko akan penyakit kardiovaskular dan bahkan stroke. Integrasi sosial merupakan keterlibatan aktif dalam berbagi hubungan sosial yang luas. Jaringan sosial dapat juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi, begitu juga partisipasi dalam perilaku yang sehat. Dukungan sosial mengacu pada sumber-sumber materi, informasi, dan sumber daya psikologi yang berasal dari jaringan sosial. Tempat individu dapat bertumbuh pada bantuan dalam bertahan, yang berhubungan dengan stres. Masalah kesehatan mental. Transisi menjadi dewasa memberikan kita kebebasan dalam membuat keputusan, tetapi biasanya tanggung jawab terhadap diri sendiri belum sepenuhnya terbentuk. Nah, berikut ini beberapa gangguan spesifik yang dapat terjadi pada masa dewasa awal. Yang pertama ada alkoholisme. Alkoholisme ini adalah penyalahgunaan dan ketergantungan alkohol.
Nah, gangguan ini merupakan gangguan yang paling umum terjadi pada masa dewasa awal, terutama usia 18 sampai 25 tahun. Ketergantungan ini biasanya ditandai dengan kebiasaan minum minuman beralkohol yang tidak dapat dikendalikan oleh seseorang. Dan dari 6 sampai 48 jam setelah mereka berhenti minum minuman beralkohol ini, mereka akan mengalami kecemasan, tremor, tekanan darah tinggi, atau bahkan bisa saja kejang-kejang. Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, untuk mengatasi kecanduan mereka dan dapat kembali ke kehidupan mereka yang produktif seperti dahulu kala, dapat dilakukan detoksifikasi atau menghilangkan alkohol dari tubuh mereka. Selain itu, juga dapat dilakukan pengobatan ke psikoterapi dan bisa saja melakukan rujukan ke organisasi pendukung. Yang kedua, ada penyalahgunaan narkoba. Nah, 24,2% dari kelompok usia 18 sampai 25 tahun menggunakan obat-obatan terlarang. Ganja contohnya. Nah, ganja ini menjadi obat-obatan terlarang yang paling populer di kalangan orang dewasa awal. Nah, secara umum, sebagian besar orang dewasa awal akan bereksperimen dengan alkohol dan rokok. Kemudian mereka akan mencoba obat-obatan lain seperti ekstasi, metamfetamin, atau heroin, dan akan menjadi pengguna kronis obat-obatan terlarang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu depresi. Depresi ini ada hubungan yang kuat antara penggunaan ketergantungan alkohol dan juga obat-obatan terlarang dengan suasana hati kita atau depresi, atau bisa gangguan kecemasan dan juga gangguan kepribadian. Nah, mulai usia 13 tahun, tingkat depresi itu mulai meningkat hingga masa remaja dan masa dewasa awal. Nah, remaja yang mengalami depresi ini dan depresinya ini terbawa hingga dewasa cenderung memiliki faktor risiko masa kanak-kanak yang signifikan, seperti gangguan perkembangan, keluarga yang tidak stabil keadaannya, dan gangguan perilaku pada kanak-kanak. Nah, mereka ini lebih mungkin mengalami kesulitan untuk menegosiasikan transisi menuju kedewasaan yang baru muncul. Sexual and reproductive issues pada masa dewasa awal sering menjadi perhatian utama dikarenakan adanya kekhawatiran terjadinya gangguan seperti menstrual syndrome, sexually transmitted infections, dan infertility. Lalu bagaimanakah sikap dan perilaku seksual pada masa dewasa awal ini? Kelompok usia dewasa awal cenderung memiliki lebih banyak pasangan seksual dibanding dengan kelompok usia yang lebih tua. Akan tetapi, secara frekuensi berhubungan lebih rendah. Selain itu, seseorang yang lebih aktif secara seksual pada masa dewasa awal cenderung memiliki lebih sedikit resiko dalam menyebabkan terjadinya penyakit menular seksual atau kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini dikarenakan pada masa dewasa awal penggunaan alat kontrasepsi lebih diperhatikan. Lalu, sexual behavior pada masa dewasa awal ini juga ada premarital sex dan kohabitasi. Premarital sex adalah seks pranikah, sedangkan kohabitasi adalah istilah yang ditujukan untuk menunjukkan pasangan yang tinggal satu atap tapi tanpa adanya status pernikahan. Selain premarital sex dan kohabitasi, pada masa dewasa awal ini, orang juga menjadi lebih terbuka mengenai orientasi seksual mereka, baik itu kepada lingkup pertemanannya, dan juga mereka lebih terbuka dan menghargai orientasi seksual yang dimiliki oleh orang lain. Namun biasanya, mengenai orientasi seksual ini, mereka cenderung tertutup untuk memberitahukannya kepada orang tua. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari budaya dan norma yang berlaku pada suatu negara atau tempat tertentu. Masalah seksual yang pertama ada sexually transmitted infections atau yang biasa kita kenal dengan penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik itu disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Pada kelompok usia dewasa awal, terdapat populasi yang memiliki resiko lebih tinggi terkena penyakit menular seksual. Yang pertama ada pria yang berhubungan seks dengan pria, lalu yang kedua ada orang yang menggunakan jarum suntik yang sama yang telah terkontaminasi, yang ketiga ada para tahanan di penjara, lalu yang keempat ada pekerja seks dan dengan kliennya. Premenstrual syndrome adalah gangguan yang terjadi pada wanita.
biasanya terjadi antara periode ovulasi dan menstruasi. Premenstrual syndrome ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada fisik serta peningkatan emosional. Gejala-gejala premenstrual syndrome ini dapat berupa pusing, kelelahan, kram pada area perut, lalu ada peningkatan dan kehilangan nafsu makan, dan kesulitan berkonsentrasi. Penyebab dari premenstrual syndrome ini tidak sepenuhnya dapat dipahami. Akan tetapi, perubahan hormon menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya premenstrual syndrome. Selanjutnya ada infertilitas atau gangguan kesuburan. Infertilitas ini menjadi salah satu penyebab utama sulitnya mendapat keturunan. Faktor penyebab terjadinya infertilitas pada pria ataupun wanita itu berbeda. Faktor penyebab terjadinya infertilitas pada wanita diantaranya ada pengaruh usia, di mana pada akhir 20-an kesuburan wanita menurun. Lalu selanjutnya ada faktor dari produksi ovum dan penyakit pada rahim. Sedangkan untuk pria, faktor usia tidak begitu berpengaruh, akan tetapi tetap terjadi penurunan kesuburan pada usia akhir 30-an. Selain itu, produksi sperma dan ejakulasi retrograd juga menjadi salah satu faktor fisik penyebab terjadinya infertilitas pada pria. Selain faktor fisik, terdapat faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya infertilitas, seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol dan kafein yang berlebihan, serta tingkat stres pada pasangan. Sekitar 30% pasangan yang tidak dapat memiliki keturunan menunjukkan hasil kesehatan mental yang lebih buruk daripada pasangan yang dapat memiliki keturunan. Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Terdapat banyak perspektif mengenai perkembangan kognisi pada masa dewasa awal ini. Piaget percaya bahwa puncak perkembangan kognitif adalah pemikiran operasi formal. Akan tetapi, beberapa ilmuwan perkembangan berpendapat bahwa perubahan kognisi lebih luas di luar tahap itu. Oleh karena itu, dalam teori neo-Piaget terdapat reflective thinking dan post-formal thought sebagai cara pikir baru pada masa dewasa. Yang pertama ada reflective thinking. Istilah reflective thinking ini pertama kali dikemukakan oleh John Dewey, yang berarti pertimbangan aktif, hati-hati, dan gigih dalam mempercayai suatu informasi. Seorang reflective thinkers akan berpikir secara kritis dengan menciptakan sistem intelektual yang kompleks seperti mengkoneksikan beberapa ide. Pada usia sekitar 20-25 tahun, otak membentuk neuron baru. Perubahan fisik pada otak ini memungkinkan kelompok usia dewasa awal untuk berpikir lebih kompleks. Akan tetapi, tidak semua orang pada kelompok usia dewasa awal dapat mencapai potensi penuh dan secara konsisten menerapkan reflective thinking dalam menghadapi berbagai masalah. Bagi banyak kelompok usia dewasa awal, pendidikan yang ada pada perguruan tinggi dapat merangsang progres menuju reflective thinking. Post-formal thought adalah kemampuan untuk berpikir lebih fleksibel, relativistik, terbuka, dan adaptif dalam menghadapi inkonsistensi, kontradiksi, dan kompromi. Berbeda dengan pola pikir dikotomi, pada post-formal thought ini, seseorang lebih mengacu pada pengalaman, intuisi, emosi, serta logika dalam menghadapi dilema sosial. Hal ini memungkinkan seseorang untuk berpikir melampaui satu sistem logis dengan mencari cara yang baru yang tidak biasa dan berpikir lebih kompleks dalam memandang sesuatu. Selanjutnya ada perspektif dari Kewenanshei yang melihat perubahan kognitif dari konteks sosial, di mana adanya peralihan tujuan mengenai pengetahuan dan keterampilan. Dari yang awalnya what I need to know menjadi how to use what I know menjadi why I should know. Terdapat 7 tahap perkembangan kognitif menurut Shei. Yang pertama ada acquisitive, achieving, responsible, executive,
reorganisasional, reintegratif, dan legacy creating. Kelompok usia dewasa awal ini terdapat pada tahap achieving stage, di mana mereka tidak lagi memperoleh atau mencari pengetahuan dan keterampilan hanya untuk kepentingannya sendiri. Akan tetapi, keterampilan dan pengetahuan tersebut mulai digunakan untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti karir. Nah, contohnya seperti kita ini saat ini mempelajari psikologi untuk membantu kita mencapai tujuan dan cita-cita kita, entah itu menjadi psikolog, HRD, ataupun dosen psikologi. Untuk memahami perspektif dari Sternberg ini, mari kita lihat video ilustrasi berikut. Anne is considered smart by all of her friends. She typically understands how to navigate any environment she's in and makes good judgment calls. In other words, she makes good decisions and uses common sense. Mark likes new challenges. He enjoys figuring out puzzles and trying new things. His friends always come to him when they need a creative approach to a new situation. Beth can process and organize information very effectively. She's an expert at analyzing material and uses this talent to obtain high grades in school and high scores on standardized tests. Ilustrasi tersebut menggambarkan the triarchic theory of intelligence. Dalam teori ini, Sternberg membagi kecerdasan menjadi 3, yaitu ada practical, kreatif, dan analytical. Seperti yang kita lihat pada video sebelumnya, Anne memiliki kecerdasan praktis, di mana Anne memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan dan menerapkan gagasan dan pemikiran yang ia miliki. Pada practical intelligence terdapat aspek penting, yaitu tacit knowledge. Tacit knowledge ini adalah istilah yang digunakan Sternberg untuk menunjukkan pengetahuan yang tidak diajarkan secara formal. Tacit knowledge ini terdapat dalam pemikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang tersebut, meliputi self-management, management of tasks, dan management of others. Dari video tersebut, kita juga dapat melihat bahwa Mark memiliki kecerdasan kreatif, di mana ia mampu menghasilkan ide-ide yang kreatif. Sedangkan Beth memiliki kecerdasan analitis, di mana ia mempunyai kemampuan untuk memahami dan menganalisis serta memecahkan permasalahan yang dihadapinya dengan teoritis. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi dirinya sendiri ataupun orang di sekitarnya. Istilah ini dikemukakan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Untuk mengukur kecerdasan emosional seseorang, psikolog menggunakan Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test. Penelitian menemukan bahwa kecerdasan emosional mempengaruhi kualitas hubungan orang tersebut, baik itu hubungan pribadi seperti kepada keluarga atau teman, ataupun hubungan dalam dunia kerja. Selain itu, mengenai emotional intelligence, pada umumnya wanita mendapatkan skor tes kecerdasan emosional yang lebih tinggi dibanding dengan pria. Moral reasoning. Moral reasoning applies critical analysis to specific events to determine what is right or wrong, and what people ought to do in a particular situation. Both philosophers and psychologists study moral reasoning. How we make day-to-day decisions like, what should I wear, is similar to how we make moral decisions like, should I lie or tell the truth? The brain processes both in generally the same way. Moral reasoning typically applies logic and moral theories such as deontology or utilitarianism to specific situations or dilemmas. However, people are not especially good at moral reasoning. Indeed, the term moral dumbfounding describes the fact that people often reach strong moral conclusions that they cannot logically defend. In fact, evidence shows that the moral principle or theory a person chooses to apply is often, ironically, based on their emotions, not on logic.
Their choice is usually influenced by internal biases or outside pressures, such as the self-serving bias or the desire to conform. So, while we likely believe we approach ethical dilemmas logically and rationally, the truth is our moral reasoning is usually influenced by intuitive, emotional reactions. Nah, selanjutnya ada tambahan penjelasan, yaitu dalam teori Colbert, perkembangan moral anak dan juga remaja berkaitan erat dengan pematangan kognitif. Nah, yang pertama di sini ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini dapat mengarahkan orang dewasa untuk mengevaluasi kembali apakah yang sudah mereka lakukan ini benar atau salah. Yang kedua ada budaya. Nah, selain pengalaman pribadi, pemahaman moralitas juga dipengaruhi oleh budaya. Contohnya, seperti budaya Amerika Serikat itu cenderung lebih fokus pada otonomi individu, sedangkan untuk budaya Cina lebih mementingkan keharmonisan bersama. Nah, dalam budaya masyarakat Tionghoa nih contohnya, orang yang menghadapi masalah moral biasanya diharapkan untuk mendiskusikannya secara terbuka dan mencoba mencari jawaban untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Nah, sedangkan untuk di Barat, orang baik yang terpaksa melanggar aturan pasti akan tetap mendapatkan hukuman yang berat. Selanjutnya ada gender. Nah, untuk gender sendiri ini beberapa penelitian menemukan bahwa wanita bernalar pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pria. Tetapi sayangnya penelitian lain ini belum menemukan perbedaan gender yang konsisten dalam penalaran moral. Pendidikan. Transisi ke perguruan tinggi. Yang pertama ada perguruan tinggi ini merupakan jalan yang penting menuju kedewasaan. Walaupun perguruan tinggi ini bukan menjadi satu-satunya jalan menuju kedewasaan, tetapi sebagian besar orang yang beranjak dewasa akan menempuh perguruan tinggi untuk mewujudkan apa yang mereka harapkan. Contohnya seperti saya ingin mewujudkan cita-cita saya dan salah satu jalannya ya melalui perguruan tinggi ini. Namun biasanya status sosial ekonomi mempengaruhi akses ke pendidikan pasca sekolah menengah. Pendidikan semakin sulit dicapai oleh keluarga yang berpenghasilan rendah, maka dari itu banyak juga mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah. Tapi biasanya ini akan memperlambat kemajuan mereka karena fokus mereka akan terbagi dua. Yang kedua, dukungan keluarga dan teman ini dapat memudahkan transisi ke perguruan tinggi. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu kita perlu waktu untuk dapat menyesuaikan diri ke perguruan tinggi. Nah, karena di perguruan tinggi ini kita akan dituntut untuk menjadi lebih mandiri. Maka dari itu banyak mahasiswa baru yang merasa kewalahan dengan tuntutan kuliah ini. Nah, dukungan dari keluarga dalam membentuk kepribadian dapat membantu penyesuaian. Nah, kepribadian mahasiswa yang mudah beradaptasi dan teliti biasanya cenderung menyesuaikan diri dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal dari perguruan tinggi. Selain itu, juga dukungan sebaya relatif memudahkan transisi ke perguruan tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan kognitif di perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini dapat menjadi waktu penemuan intelektual dan juga pertumbuhan pribadi mahasiswa. Nah, di sini mereka akan cenderung mencari kebenaran tentang berbagai hal. Dan ketika itu terjadi, mereka akan mulai menemukan ide dan sudut pandang secara luas. Kemudian mereka akan berusaha memeriksa asumsi-asumsi mereka tentang kebenaran ini. Kemudian bisa saja mereka akan menemukan dan melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Lalu bagaimana sih cara mereka memutuskan apa yang dapat mereka percaya? Nah, pada akhirnya mereka akan mencapai apa yang disebut dengan komitmen untuk memutuskan sendiri. Idealnya apa yang ingin mereka percayai. Nah, setelah membahas mengenai perguruan tinggi tadi, jadi perguruan tinggi ini memperluas kesempatan kerja dan daya penghasilan serta mengurangi kemungkinan seseorang untuk mengalami pengangguran. Nah, memasuki dunia kerja pada usia pertengahan 20-an ini, selain melanjutkan pendidikan, sebagian besar orang juga sudah mulai bekerja. Nah, di sini ada yang pertama, pertumbuhan kognitif di tempat kerja. Apakah seseorang dapat berubah berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka lakukan? Tentu saja iya. Berdasarkan penelitian mengungkapkan bahwa ada hubungan timbal balik
antara pekerjaan dengan tingkat pemikiran dan juga penilaian independen yang diperlukan seseorang dalam mengatasi tuntutan kognitif. Nah, banyak perkembangan di lobus frontal terjadi pada masa dewasa awal. Jadi, perkembangan otak ini mempengaruhi mengapa ketika seseorang memasuki dewasa awal, kecil kemungkinannya untuk mereka mengambil risiko dan lebih mengendalikan perilaku mereka. Selanjutnya, ada memperlancar transisi ke tempat kerja. Jadi, apa sih yang diperlukan untuk mencapai transisi yang sukses dari sekolah ke pekerjaan? Nah, terdapat 4 faktor utama. Yang pertama itu ada kompetensi, yaitu secara umum dan di tempat kerja. Yang kedua ada karakteristik pribadi seperti inisiatif, fleksibilitas, tujuan, dan rasa urgensi. Yang ketiga ada hubungan pribadi yang positif. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara sekolah dan pekerjaan. Nah, beberapa ilmuwan perkembangan ini menyarankan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan antara pekerjaan dan juga institusi pendidikan. Jadi yang pertama, mengubah jadwal sekolah dan juga jadwal kerja untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa yang bekerja. Lalu membiarkan pemberi kerja untuk membantu merancang program studi pekerja. Kemudian juga meningkatkan ketersediaan pekerjaan sementara dan paruh waktu. Lalu menghubungkan apa yang baik untuk dipelajari oleh siswa di tempat kerja dan juga di sekolah. Selain itu juga memberikan beasiswa, membantu keuangan, serta asuransi kesehatan untuk paruh waktu, serta mahasiswa dan karyawan paruh waktu.